Put it down. Do this and she's gone forever. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian lanjutan ulasan series berjudul The Blacklist season kedua. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh tim FBI yang kini dipimpin oleh Donald Ressler sedang mencari keberadaan dari Raymond Reddington dan buronan terbaru mereka, yaitu Elizabeth Keene. Sebagai pemimpin, Ressler langsung segera mengumpulkan setiap timnya. Ia juga meminta kepada Samar dan Aram untuk memantau seluruh CCTV di setiap kota yang mengindikasikan keberadaan mereka berdua. Saat itu Ressler menjelaskan jika mereka sedang mencari seorang pembunuh yang telah menewaskan 14 agen CIA, seorang senator Hawkins, dan jaksa agung. Awalnya buronan tersebut adalah mantan rekannya, namun kini mereka harus menganggap Elizabeth Keene sebagai buronan dan musuh. Ia ingin semua rekannya mengatur parameter di setiap kota dan menutup akses keluar kota. Karena apabila mereka membiarkan Reddington dan Keene kabur, maka sama saja mereka mencari keberadaan hantu. Sementara itu, Keene dan Reddington yang sedang berada di sebuah van terlihat telah memprediksi apa yang akan polisi dan FBI lakukan. Karena Reddington cerdik, ia takkan keluar dari kota karena ia memiliki rencananya sendiri. Di lokasi hitam, Aram dan Samar berhasil menemukan sebuah van berwarna putih yang diduga menjadi kendaraan yang ditumpangi oleh Reddington dan juga Keene. Ia pun telah mengirimkan helikopter untuk segera memantau situasi tersebut. Tetapi saat van yang ditumpangi oleh Keene dan Reddington masuk ke dalam sebuah terowongan, mereka tiba-tiba kehilangan jejaknya. Van berwarna putih tersebut mendadak menghilang. Semua agen FBI pun kebingungan karena van tersebut masuk ke terowongan tetapi tak kunjung keluar. Dan ketika rekaman diputar ulang, barulah mereka menyadari bahwa ternyata van tersebut bersembunyi di sebuah truk pengangkut mobil. Akhirnya Keene dan Reddington berhasil lolos. Mereka langsung mengganti mobil dibantu oleh para agennya. Setelah berhasil menyamar menjadi seorang polisi plus menggunakan mobil polisi, mereka pun mulai mencari perlindungan. Dan inilah The Troll Farmer, blacklister nomor 38 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Di lokasi hitam, saat itu Cooper yang masih ditahan mencoba bertanya kepada Ressler terkait keberadaan istrinya. Ressler menjawab jika rekannya masih mencoba untuk membereskan semua permasalahan ini. Ressler ingin tahu apakah benar Tom Connolly melakukan kejahatan kepadanya. Cooper berkata jujur, Connolly memintanya untuk melakukan suatu pernyataan palsu dan membuatnya seolah-olah sekarat dengan mengatakan jika dirinya mengalami tumor. Jika Ressler berada di posisinya sekarang, mungkin saja ia sangat ingin membunuh Connolly secepat mungkin. Tetapi Ressler justru mengalihkan topik pembicaraan. Ia berjanji akan segera membawa Keene ke lokasi hitam meskipun ia adalah mantan rekannya. Sebenarnya Cooper telah menjelaskan bahwa semua ini tak ada kaitannya dengan Keene. Justru ialah yang seharusnya ditahan karena dirinya yang menyuruh Keene untuk kabur setelah menembak Connolly. Tak hanya itu, Charlene pun tak memiliki kaitan dengan kasus ini. Maka dari itu, ia menuntut Ressler untuk segera membebaskan istrinya. Kemudian scene bergerak kepada Reddington yang telah mendapat bantuan dari rekannya. Karena kini Reddington sangat berhati-hati, ia bahkan menodongkan senjata kepada adik dari rekannya sendiri. Lalu mereka berdua pun dituntun menuju sebuah ruangan rahasia. Reddington menjelaskan jika disinilah mereka akan menunggu The Troll Farmer yang sedang menyiapkan sesuatu untuk mereka.
Ketika Kin bertanya siapa itu The Troll Farmer, Reddington tak menjawabnya. Di satu sisi, seorang wanita yang sedang memasak tiba-tiba mendengar suara lelaki yang berasal dari radio tempat keberadaan bayinya berada. Karena ketakutan, ia pun langsung mengambil pisau dan ia menemukan bayinya sedang digendong oleh pria tersebut. Pria itu berkata jika dirinya menginginkan ayah dari wanita tersebut dan ia harus segera mengirimkan SMS kepadanya. Kemudian pria itu mendorong ibu dari anak yang sedang dirinya gendong ketika ia berusaha untuk menyerangnya. Kembali kepada Kin dan Reddington yang saat itu sedang menonton berita terkait pencarian terhadap dirinya sendiri dan juga kebocoran suatu file bernama Fulcrum yang tertuju kepada direktur CIA. Lalu siaran berpindah kepada direktur CIA yang secara terang-terangan membuka identitasnya sebagai Peter Kotsiopoulos. Selama 65 tahun CIA berdiri, seluruh direktur tak pernah memperlihatkan identitasnya. Namun kali ini, atas izin dari presiden, Peter merasa harus segera mengklarifikasi setiap tuduhan yang mengarah kepadanya. Ia ingin menjelaskan jika kini mereka dihadapi dengan situasi yang cukup sulit. Buronan mereka yang dulunya hanyalah seorang pengkhianat negara, kini bertambah menjadi seorang agen FBI yang dinilai terbaik pada masanya. Kini Peter mempersilahkan kepada masyarakat Washington DC, terutama Amerika, untuk menaruh kepercayaannya kepada buronan negara yang jelas merusak keamanan nasional atau kepada pihak CIA yang berusaha untuk melindungi mereka semua. Dengan mengandalkan informasi di berita, Kin merasa jika kambing hitam ini sangatlah tepat mengarah kepadanya. Ibunya adalah seorang agen mata-mata Rusia yang tentu akan membuat reputasi dirinya sendiri hancur. Reddington meminta kepada Kin untuk bersabar. Meskipun kini mereka tak bisa keluar kota, tetapi Reddington yakin Washington DC akan kembali normal pada 1 minggu atau 2 minggu paling lambat. Karena pemerintah pasti akan melihat dari sisi perekonomian. Mereka tak bisa terus-menerus menutup dan memblokade jalan. Dan disitulah waktu mereka untuk pergi keluar kota. Namun Kin hanya menjawab, orang akan selalu mempercayai bahwa aku adalah teroris. Di lokasi hitam, saat itu wrestler meminta kepada Aram agar berkomunikasi dengan seluruh pihak terkait untuk mencari keberadaan Kin dengan melacak nomor VIN kendaraan mereka. Saat itu sebenarnya Aram masih ragu jika Kin bersalah karena ia tahu Kin adalah orang yang baik. Wrestler menjelaskan mereka harus bekerja secara profesional. Ia tahu Kin adalah salah satu mantan rekan mereka. Tetapi di situasi ini, mereka harus tetap mematuhi peraturan. Lalu tak lama kemudian, rekan mereka memberitahu jika DC Field Officer baru saja berhasil menemukan keberadaan dari Kin. Setelah itu, scene bergerak pada Peter yang dihampiri oleh rekannya sendiri yang bernama Matthews untuk melakukan sebuah komplain terhadap pernyataannya tentang kepemilikan Reddington terhadap Fulcrum yang hanya ia anggap sebagai gertakan saja. Padahal kenyataannya, Reddington memang memiliki barang tersebut dan kini semua informasi milik mereka telah terbongkar. Ia yakin para jenderal-jenderal yang berada di dalam Fulcrum akan marah dan mencoba memberi klarifikasi kepada para awak media. Peter memintanya untuk tetap tenang karena ia masih memiliki lembaga yang bekerja di bawah tanah yang bekerja setiap saat untuk mencari keberadaan Reddington dan Kin. Matthews menanggapi hal ini dengan serius. Apa yang Peter lakukan bisa membahayakan mereka semua. Dengan cara yang Peter coba lakukan dan coba ia rencanakan, mereka tetap harus melakukan pengawasan terhadapnya. Kembali kepada Reddington dan Kin yang saat itu merasa bosan. Karena tak ada yang bisa mereka lakukan, Reddington lantas menceritakan tentang pengalamannya ketika ia bersembunyi di Kamboja bersama Sok Peach. Di tengah badai melanda, angin menerjang, sosok dari seorang Peach masih bisa melarikan diri. Sementara dirinya hanya basah kuyup berada di hutan. Ketika Reddington sedang bercerita, ia mendengar suara keributan yang berasal dari lantai 1.
Lantas Reddington menghampiri rekannya yang sedang bertengkar dengan adiknya. Mereka sedang memperdebatkan keberadaan Reddington dan Kin yang dianggap akan membahayakan mereka. Karena khawatir Tiffany akan membocorkan rahasia tersebut, Reddington langsung merebut ponselnya. Dan benar saja, ternyata Tiffany lah yang menelpon pihak FBI untuk melaporkan keberadaan mereka berdua. Saat Reddington hendak mengajakin untuk pergi, tiba-tiba saja suara sirine terdengar, yang berarti mereka telah terlambat. Reddington meminta kepada Tiffany untuk mengurusi para agen FBI agar segera pergi. Atau jika ia tak mau melakukan hal tersebut, maka Reddington akan membunuh kakaknya. Tak lama kemudian, Ressler dan rekannya datang. Mereka langsung mencari keberadaan Kin dan Ressler menurut laporan melalui telepon yang mereka terima. Tiffany yang saat itu ketakutan mencoba untuk berbohong. Ia sama sekali tak pernah membuat laporan yang Ressler dugakan kepadanya. Namun Ressler tak percaya. Ia mencoba mencari ke seluruh ruangan, tetapi hasilnya nihil. Karena masih penasaran, Ressler meminta rekannya untuk kembali mencoba menelepon ponsel yang melaporkan keberadaan Kin. Dan saat telepon itu berdering, Ressler mendengarnya yang berada di ruangan bawah tanah. Lantas ia langsung memeriksa kembali toilet yang telah ia datangi tadi. Kini Ressler berhasil menemukan suatu ruangan rahasia dan segera meminta kepada Kin untuk menyerahkan dirinya sendiri. Namun saat Ressler dan seluruh agennya mencoba mencari keberadaan mereka dengan masuk ke dalam, nampaknya Reddington dan Kin telah berhasil kabur melalui sebuah celah. Dengan outfit polisi yang masih mereka kenakan, Kin mencoba untuk mencuri sebuah mobil yang sedang terparkir. Tak hanya itu, Kin juga berhasil menemukan kunci apartemen dari pemilik mobil tersebut. Apakah kalian masih ingat dengan wanita yang diserang oleh Matthews, pria misterius yang mengambil bayinya? Ternyata wanita itu adalah anak dari Dembe yang bernama Isabel. Isabel yang masih ketakutan langsung memeluk ayahnya dan memberitahu bahwa pria yang membawa anaknya memiliki ciri-ciri berkulit hitam dan cukup tinggi. Pria itu menginginkan Dembe. Sebagai ayah yang berwibawa, Dembe berjanji akan menyelesaikan ini semua. Kembali kepada Kin dan Reddington yang telah berhasil bersembunyi di sebuah apartemen. Ketika Reddington sedang mencoba untuk menghubungi Troll Farmer, ia benar-benar sangat terkejut melihat perubahan dari Elizabeth Kin yang telah mewarnai rambutnya menjadi pirang. Yang bisa Reddington lakukan hanyalah menelan ludahnya sendiri. Lalu ia mencoba untuk mengalihkan fokusnya dengan menjelaskan siapa itu Troll Farmer. Troll Farmer menggunakan media sosial untuk melakukan kampanye yang sangat terkoordinasi atas nama pemerintah, pelobi, perusahaan, sindikat kejahatan, dan pada setiap kesempatan, terkadang mereka membantu buronan yang rendah hati. Troll Farmer menguasai seni perang informasi dengan menciptakan peristiwa hoax maya dan dirancang untuk membuat kecemasan publik yang nyata. Ia juga mengaktifkan ratusan rekening palsu untuk mengirim ribuan tweet, menciptakan penampilan dari serangan teroris di Paris. Troll Farmer juga pernah menjadi sebuah outlet berita yang melaporkan wabah Ebola di Atlanta untuk menaikkan saham dari perusahaan obat yang mengembangkan penawarnya. Bisa dibilang, Troll Farmer adalah pencipta rumor yang bisa membuat banyak orang mempercayai perkataannya. Belum Reddington menyelesaikan informasi yang ia miliki, Kin tiba-tiba bertanya apakah ibunya berambut pirang, wanita yang berada di foto tersebut mirip seperti dirinya, dan apakah Katarina Rostova masih hidup. Reddington hanya bisa terdiam dan mencoba mengalihkan kembali topik. Saat mereka berdua hendak pergi, ternyata pemilik apartemen datang. Reddington dengan santainya memperkenalkan dirinya sendiri dan juga Kin. Lalu ia meminta kepada pemilik apartemen tersebut untuk menyerahkan ponselnya dan ia harus mengurung dirinya sendiri di dalam toilet. Kemudian mereka berdua pergi begitu saja. Di lokasi hitam, saat itu Samar memberi informasi bahwa ia telah mengkonfirmasi jika Cooper tak terlibat dalam pembunuhan terhadap Connolly. Namun, Ressler lah yang justru terlibat. Samar ternyata mengetahui Ressler yang berpas-pasan dengan Kin di saat sumber listrik di lokasi hitam
mati total. Di 60 detik itu, wrestler bertemu dengan Kin dan ia sengaja membiarkannya kabur. Wrestler mencoba untuk membela dirinya sendiri. Saat itu ia tak tahu harus melakukan apa. Ia pun kebingungan dan tiba-tiba saja dirinya mempersilahkan Kin untuk pergi. Kembali kepada Reddington dan Kin yang pada akhirnya bertemu dengan Troll Farmer. Saat itu Troll Farmer yang bernama asli Cheng menyatakan ketidaksukaannya terhadap penamaan tersebut dengan cara membanting pintu. Tetapi Reddington memberitahunya jika waktu mereka telah habis. Cheng harus segera membawa mereka berdua keluar dari kota hari ini juga. Cheng menjelaskan jika kesepakatan kontrak di antara mereka berdua adalah Reddington harus bersembunyi setidaknya selama 1 minggu. Tetapi kini Reddington tiba-tiba mendadak ingin membajukan rencananya. Ketika Reddington sedang berdebat bersama Cheng, Kin justru ditarik oleh seorang wanita yang akan memprosesnya. Saat itu, Kin bertemu dengan seseorang yang sangat mirip dengannya dan juga akan menggantikannya untuk mengecoh pihak kepolisian. Wanita itu bertanya kepada Kin bagaimana rasanya bekerja sama seorang penjahat kelas kakap dan bagaimana rasanya menjadi seorang buronan. Lalu Kin pun mulai dipotret. Sembari menunggu hasil, ia berbincang bersama Reddington. Dahulu, Kin pernah membayangkan jika ibunya adalah seorang penari balet handal yang sering bepergian ke London dan Paris. Tetapi kini, ia sering mendengar jika ternyata ibunya adalah seseorang yang sangat mengerikan. Belum sempat Reddington menjawab, Chang telah meminta mereka berdua untuk segera bersiap-siap karena kesempatan takkan datang 2 kali. Di lokasi hitam, Wright yang merasa agennya belum berhasil menemukan petunjuk sama sekali mulai menggertak wrestler. Ia menjelaskan jika dirinya telah mempertaruhkan karirnya untuk memilih dan mempercayai wrestler agar segera menyelesaikan kasus ini. Wrestler berjanji ia akan segera menemukan keberadaan dari Kin. Sebelum tim bergerak, wrestler terlebih dahulu membebaskan Cooper karena mereka juga telah membebaskan istrinya, yaitu Charlene. Saat Cooper hendak pergi, wrestler berkata jujur kepadanya bahwa ia memang dengan sengaja membiarkan Kin pergi saat terjadi sabotase terhadap lokasi hitam. Cooper memberitahunya jika wrestler telah bekerja sesuai insting yang ia miliki. Kemudian tiba-tiba mereka mendapat informasi tentang sebuah postingan di Twitter yang diduga menjadi tempat keberadaan Kin dan Reddington. Saat pihak FBI sedang menggerebek sebuah tempat yang diduga menjadi rumah aman mereka, Kin dan Reddington justru sedang dimasukkan ke dalam 2 van yang berbeda. Reddington menjelaskan jika rencana tersebut akan menggandakan peluang di antara mereka untuk membersihkan nama Elizabeth Kin. Saat itu pihak FBI gagal menemukan keberadaan Reddington dan Kin. Justru terjadi sedikit perdebatan di saat wrestler menembak begitu saja orang yang sedang menyandra Samar. Tentu saja Samar marah dan menganggap wrestler telah gegabah karena bisa saja suatu saat tembakannya meleset dan membunuhnya. Lihatlah kawan-kawan, tanpa adanya Elizabeth Kin, FBI benar-benar kacau. Setelah kasus tersebut dinyatakan selesai, wrestler mendapat laporan dari Aram bahwa ia menemukan beberapa cuitan dari Twitter yang memperlihatkan keberadaan dari Kin. Tak hanya satu, melainkan beberapa rekaman video dari berbagai belahan daerah yang artinya mereka mencoba untuk mengelabui pihak FBI. Saat itu memang Kin dan Reddington berada di van yang berbeda dan juga di jalur yang berbeda. Ketika van yang diisi oleh Reddington berhasil lolos melewati penjagaan, ternyata pihak FBI langsung mengetahui rencana tersebut dan dengan cepat membatasi serta memblokir kembali jalan. Alhasil Reddington langsung bergerak dengan cara menelepon Kin untuk memberitahu jika FBI telah memblokir rencana mereka. Dirinya berhasil kabur, tetapi tidak dengan Kin. Dan kini, Reddington ingin Kin berjuang sendiri. Ia yakin Kin bisa melalui ini semua, karena Katarina Rostova adalah wanita paling berani yang pernah Reddington kenal. Sebenarnya Katarina tak pernah menghilang dan masih hidup. Ia akan selalu ada dalam setiap hembusan nafas dan keputusan dari Kin. Hanya ada satu lokasi yang saat itu berada di benaknya, yaitu Wisconsin Avenue.
Reddington sempat menolaknya karena ia berpikir tempat tersebut tak aman. Tetapi tak ada keputusan lain. Ia meminta kepada anak buah troll farmer untuk segera mengantarkannya ke sana. Sementara di satu sisi, Dembe saat itu berhasil menemukan keberadaan dari Mattheus, orang yang telah menculik cucunya. Dengan santai, Mattheus masih menyantap makanannya di saat Dembe menodongkan senjata. Lalu Mattheus meminta Dembe untuk duduk terlebih dahulu. Kembali kepada Reddington yang telah berhasil lolos. Ia langsung menelpon wrestler untuk memuji atas setiap gerakan yang telah ia lakukan untuk memblokir rencananya. Kini Reddington ingin membuat sebuah penawaran. Ia akan memberikan satu nama di daftar hitam miliknya kepada wrestler. Namun ternyata wrestler menolak. Ia tak mau disuap begitu saja karena ia tahu Reddington belum bisa keluar dari kota. Reddington menjelaskan bahwa ini semua bukanlah suatu suapan. Ia hanya ingin memberitahu kepada wrestler orang yang telah membuat kekacauan ini dalam waktu 1 jam saja. Dan akan sangat bermanfaat apabila wrestler berhasil menemukan keberadaannya. Akhirnya wrestler setuju. Reddington memberitahu jika blacklister kali ini bernama Boy Chang. Setelah informasi didapat, wrestler memberi satu pesan kepada Reddington bahwa ia akan segera menemukannya. Reddington hanya tersenyum. Di sisi Mattheus, saat itu ia kembali menelpon Isabel untuk memintanya membuka pintu. Karena saat itu anaknya telah dikembalikan. Namun, rencana Mattheus tak semudah itu. Ketika Mattheus diminta untuk memberi Dembe satu alasan mengapa ia tak diperbolehkan membunuhnya, Mattheus memberitahu karena penawar yang ia miliki takkan bisa Dembe ambil. Saat ini cucunya telah disesupi sesuatu di area pencernaannya dan dalam waktu 3 minggu, cucu Dembe akan merasakan penderitaan yang sangat pahit. Kini, Dembe harus mengikuti permintaannya untuk menghirup suatu zat menggunakan masker khusus. Dengan terpaksa, Dembe mengikutinya dan tak lama kemudian, ia tak sadarkan diri. Sementara itu, di sisi FBI, wrestler yang telah berhasil menangkap Boy Chang bersama rekan-rekannya langsung berdiskusi dengan Samar terkait keberadaan Kin. Samar hanya mengingat jika ibu dari Kin adalah seorang mata-mata Rusia. Tetapi dengan perkataan itu, mereka tahu kemana Kin akan pergi, yaitu ke kedutaan Rusia. Ketika wrestler dan Samar hendak menangkapnya, Kin menyadari hal itu dan ia langsung berlari dengan sangat kencang. Kemudian ia memanjat kedutaan besar Rusia dan mengaku jika ia adalah salah satu agen rahasia mereka yang bernama Masha Rostova. Dan episode 1 di season 3 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.